Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Joki Wiratama Fahmi dari kelompok 2 mata kuliah Praktikum Ekonomi Sumber Daya Manusia. Di sini akan mempresentasikan laporan akhir dari praktikum ini yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di UMKM Dejus Kota Pekanbaru. Untuk penjelasan lebih rinci dan presentasinya bisa simak video berikut. Baik, kita masuk ke latar belakang dari penelitian ini. Persaingan usaha minuman sehat di Kota Pekanbaru semakin meningkat seiring tingginya minat masyarakat terhadap produk minuman alami. Dalam kondisi tersebut, kinerja karyawan menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan keberlangsungan usaha, termasuk pada UMKM The Juice. Kinerja karyawan dipengaruhi berbagai faktor seperti motivasi, kompetensi, lingkungan kerja, teknologi, serta gaya kepemimpinan pemilik usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan dalam operasional sehari-hari. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, lalu menilai pengaruh motivasi, kompetensi, lingkungan kerja, teknologi, dan kepemimpinan, dan yang terakhir memberikan gambaran kondisi karyawan UMKM The Juice di Kota Pekanbaru. Nah, untuk gambaran umum lokasi penelitian, lokasinya ada di Jalan Bina Krida, Simpang Baru, Bina Widya di Pekanbaru, berada dekat Universitas Riau, kawasannya ramai mahasiswa, dan lingkungan strategis dengan mobilitas tinggi dan potensi ekonomi yang besar. Nah, untuk identitas respondennya yang pertama ada Ibu Irma, yaitu karyawan, usianya 31 tahun, bekerja selama 1 tahun. Dia biasanya menangani pelayanan konsumen, kebersihan, dan operasional harian. Lalu yang kedua ada Pak DJ, yaitu pemilik, menjalankan usaha selama kurang lebih 4 tahun dan mengelola seluruh aspek usaha, bahan baku, keuangan, dan tenaga kerja. Kita masuk ke faktor individu. Responden memiliki kemampuan kerja yang baik, motivasi tinggi mendukung penyelesaian tugas, kondisi fisik dan mental stabil, meningkatkan produktivitas dan inisiatif, ketelitian, dan keterampilan dasar pengaruh besar terhadap berjalannya usaha ini. Nah, kita masuk ke desain pekerjaan dan karakteristik tugas. Yang pertama, tugas jelas dan terstruktur. Karyawan memiliki otonomi dalam penyelesaian tugas. Umpan balik diberikan secara rutin dan struktur tugas yang jelas memudahkan koordinasi. Jadi desain pekerjaan dan karakteristik tugasnya sudah memenuhi standar dengan baik. Untuk kepemimpinan dan gaya manajerialnya, atasannya memberikan bimbingan dan dukungan yang baik, komunikasi lancar dan hubungan harmonis, gaya kepemimpinan kooperatif meningkatkan kenyamanan kerja, serta kepemimpinan berpengaruh pada motivasi dan komitmen kerja. Jadi kepemimpinan dan gaya manajerial dari usaha ini sudah berjalan dengan baik sehingga usaha juga berjalan dengan lancar. Masuk ke praktik sumber daya manusia. Poin pertama, pelatihan mendukung kemampuan teknis karyawan. Lalu kompetensi dinilai adil dan sesuai beban kerja. Pelatihan meningkatkan pemahaman standar kerja dan kompensasi yang adil meningkatkan loyalitas. Untuk kepuasan kerja dan keterlibatan, poin pertama karyawan puas terhadap tugas, lingkungan, dan hubungan kerja. Lalu tingkat keterlibatan tinggi berdampak pada kualitas kerja. Karyawan berkomitmen dan bertanggung jawab juga meningkatkan produktivitas harian. Teknologi dan sumber daya pada usaha ini, peralatan kerja memadai dan membantu efektivitas. Teknologi mendukung kecepatan proses pelayanan, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan efisiensi. Jadi teknologi juga berperan dalam memperlancar operasional UMKM. Nah, lingkungan kerja aman, nyaman, dan bersih. Hubungan kerja antar karyawan juga harmonis. Komunikasi dan kerjasama tim baik. Lingkungan kondusif mendukung produktivitas. Jadi lingkungan kerja pada usaha ini juga berjalan dengan baik sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar juga.
Nah, kita masuk ke budaya organisasi. Budaya kerja disiplin, rapi, dan bertanggung jawab, koordinasi dan komunikasi internal berjalan lancar, mendorong konsistensi hasil kerja, dan budaya positif memperkuat motivasi. Jadi budaya organisasi pada usaha ini juga baik, disiplin, rapi, dan bertanggung jawab. Jadi sehingga komunikasi internal berjalan juga lancar dan mendorong hasil kerja. Nah, pada produktivitas karyawan, output kerja tinggi dan stabil, efisiensi waktu kerja juga baik, kualitas hasil kerja sesuai standar, kehadiran dan komitmen sangat tinggi dan mampu beradaptasi dan berinovasi. Nah, dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan kinerja karyawan di UMKM Dejus dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kemampuan individu, motivasi kerja, dan kejelasan tugas hingga dukungan atasan dan peralatan dan kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Pemanfaatan peralatan kerja dan teknologi memadai turut meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan. Budaya kerja yang positif serta komunikasi yang lancar juga berkontribusi dalam menciptakan suasana kerja yang produktif. Sehingga secara keseluruhan kinerja dan produktivitas karyawan berada pada kategori baik, terlihat dari konsistensi output, ketepatan waktu kerja, kualitas hasil, tingkat kehadiran, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dalam operasional usaha. Nah, itu tadi pemaparan materi saya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM The Juice di Kota Pekanbaru. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.